Jadi Kak, Hari Saraswati itu kan dikenal sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Kira-kira menurut Kak Manta nih, ada makna lain nggak sih selain sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan? Hari Raya Saraswati itu sedang berlangsung, kita tuh nggak boleh diperbolehin buat belajar. Kira-kira bener apa enggak ya sih? Atau Hello Global People, welcome to Gpod. Let's bring it on. Kalian ada yang kenal nggak sih aku siapa? Buat yang nggak kenal aku, kenalin, aku Kirana. Kalian pasti ngeliatnya bangku yang di sebelahku ini kosong ya? Sebenarnya aku nggak sendirian loh, ada partner aku. Mungkin kakaknya bisa datang ke sini. Swastiastu, Swastiastu, Kak. Ken kabari. Baik Kak. Sampun api adan tiang wastan tiang ngiki manta nggih. Tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya Edukasi edukasi IT. IT. Oke, silahkan. Jadi nih Kak Manta, menurut Kak Manta, apa sih makna dari Hari Saraswati? Hari Saraswati nggih. Hari Saraswati itu turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat manusia seluruhnya. Oke, Kak Manta tadi kan bilang Hari Saraswati itu hari sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Iya, benar. Dimana setahu aku ya, Hari Saraswati itu jatuh pada hari Saniscara Wuku Watu Gunung. Ya, Saniscara Watu Gunung itu maksudnya hari Sabtu ya. Iya, ya, Kak. Saniscara Sabtu. Biasanya Hari Saraswati dirayakan dengan membantenkan buku bagi umat Hindu. Sekarang Kirana udah ngerti nih makna dari Hari Saraswati. Mungkin global people yang di rumah juga udah pada tahu. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang makna dari Hari Saraswati. Kirana mau tahu dong, pas Hari Saraswati kakak ngapain aja? Kalau Kirana misalnya sembahyang terus ngebantenin buku, kalau kakak gimana? Kalau aku ya pastinya juga sembahyang kan, karena kita kewajibannya sebagai umat beragama Hindu tentunya sembahyang. Iya. Pastinya juga ngebantuin buku karena untuk menyukuri ilmu pengetahuan yang sudah diberikan juga dan mensyukuri. Dan kadang-kadang aku juga pas Hari Saraswati itu biasanya nih sekolah mengadakan perayaan Hari Raya Saraswati. Jadi semua umat yang beragama Hindu itu ke sekolah datang untuk melakukan persembahyangan bersama-sama. Sama juga niatnya untuk bersyukur karena ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu sih biasanya aku. Oke. Dari yang aku lihat nih Kak, makna Hari Saraswati itu kan sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Kalau ngebantenin buku tuh sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Yang Aji Saraswati ya kan? Iya, benar banget tuh. Tapi misalnya nih, kita habis ngebantenin buku ya. Iya. Terus bukunya itu ditaruh aja gitu, tanpa kita baca, tanpa dipelajari ya. Manfaatnya menurutmu ada manfaatnya nggak? Menurutku sih kalau misalnya ya kita ngebantenin buku dengan pelaksanaan yang baik tuh pasti bakal dapet hasil yang baik. Terus kalau misalnya kita ngebantenin buku tanpa ngepelajarin tuh juga ilmunya pasti bakal berkurang ya Kak. Karena ya buku alat, misalnya palu, kalau kita sembahyangin aja nggak kita pakai nggak bakalan berguna. Iya benar. Ngelaksanainnya juga harus dengan sungguh-sungguh ya, agar dapat hasil yang baik. Nggak boleh bercanda-bercanda, karena kalau cuma dibantenin aja tanpa kita pelajarin bukunya tuh misalnya, sama aja bohong nggak sih? Maka dari itu ya emang nggak cukup aja dengan kita berdoa aja tanpa harus ada usahanya aja. Iya benar banget Kak. Jadi tuh Hari Saraswati tuh dirayain setiap kapan aja sih Kak? Hari Saraswati itu dirayain setiap 6 bulan sekali, atau kalau nggak salah 210 hari sekali dengan perhitungan kalender Bali. Dan selalu pada hari Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung. Kalau Kirana, kamu tahu nggak hari apa ya namanya, hari penetegan tuh apa sih? Jadi hari penetekan itu dimana Watu Gunung itu dihidupkan kembali. Hari itu biasanya jatuh pada hari Bresepati, Kamis, Wage Watu Gunung. Oh, mana? Terus? Jadi karena disebut sebagai hari penetekan, karena tetek itu artinya sadar dan urip kelantas itu artinya hidup kembali. Dimana
di mana hari ini kesaktian dan kesombongan Watu Gunung tuh udah mulai pudar. Menarik banget sih asal mulanya ya. Iya, Kak. Aku juga nggak tahu sih. Soal aja aku tahu tentang Hari Saraswati. Ya. Jadi menurut Kakak tuh hari pengerededan tuh apa sih? Oh, hari pengereredan ya. Kalau aku baca dari buku yang setelah aku bantenin setelah Hari Saraswati itu, Iya. Hari Pengeredan itu merupakan hari di mana Watu Gunung melakukan tapa brata yoga samadhi dengan keteguhannya sehingga ia dianugerahi ilmu pengetahuan oleh Dewi Saraswati. Wih. Tepat hari ia dianugerahi pada Saniscara Wuku Watu Gunung yang disebut juga sebagai Hari Saraswati gitu. Wah, menarik banget sih Kak ya filosofinya. Ya, biasanya pelaksanaan Hari Saraswati ada ketentuan waktunya nggak sih? Kayak batas waktu pelaksanaannya gitu? Setahu aku ya, pelaksanaannya tuh cuma setengah hari aja, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang Kak. Jadi Kak, Hari Saraswati itu kan dikenal sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Kira-kira menurut Kak Manta nih, ada makna lain nggak sih selain sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan? Tentunya ada dong. Selain sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, Hari Raya Saraswati juga dimaknai sebagai rasa hormat kita sebagai Sang Yang Aji Saraswati karena ilmu pengetahuan yang terus mengalir. Kan biasanya kita bersyukur karena ilmu pengetahuan yang kita diberikan. Setiap hari kita belajar. Selain Hari Saraswati dimaknai sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, beliau juga memiliki 4 lengang yang memegang atribut yang memiliki maknanya masing-masing, yaitu genitri, ya bunga genitri, yaitu mempunyai makna ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya untuk dipelajari. Lalu ada lontar yang maknanya itu ilmu pengetahuan itu suci. Jadi tuh ada juga bunga teratai ini Kak, yang punya maknanya tuh biar meskipun ia hidup di air tapi ia nggak basah oleh air. Saya baru tahu. Iya. Disimbolkan itu sebagai kesucian serta kebebasan dari keterikatan. Dan beliau juga memainkan alat musik yang memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan itu kesenian. Oh, jadi setiap gininya emang ada maknanya tersendiri ya, mulai dari alat musik yang dimainkan yang artinya apa tadi? Ilmu pengetahuan itu adalah seni ya. Ya, alat musik seni. Terus ada juga genitri yang artinya apa? Genitri yang artinya tidak ada habisnya. Ada juga bunga teratai. Bunga teratai ya. Iya, bunga teratai Kak. Ada lontar juga. Itu 4 atribut yang arti dari Saraswati ya. Tentunya selain itu pasti ada juga dong makna Hari Saraswati pakai bantan-bantanan khusus kalau nggak salah ya. Iya, ada Kak. Itu bantan Saraswati itu ada 2 unsur penting tuh Kak. Ada daun beringin, jajan sesamuh yang merupakan 2 isian krusial dalam banten ini dilambangkan sebagai Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Suci. Oh gitu. Terus kira-kira isi dari banten Saraswati itu apa aja sih? Jadi isinya tuh ada suci, peras, penek, ajuman, sesayut Saraswati, saraga gunung, perangkat putih kuning, canang wangi-wangian, dan daging itik. Ada isinya aturan dan ketentuannya juga ya. Tapi kirana kamu pernah dengar nggak sih saat Hari Raya Saraswati itu sedang berlangsung, kita tuh nggak boleh diperbolehin buat belajar. Kira-kira benar apa enggak ya sih? Atau cuma mitos aja sih itu? Benar sih Kak, tapi itu cuma diperuntukkan untuk alat kayak benda-benda pusaka suci kayak Weda, Dharma Sastra. Pokoknya yang suci-suci lah. Berarti kalau buku kayak komik kayak gitu kayaknya masih bisa dipelajari ya? Iya, masih bisa Kak. Bayangin aja nggak bisa baca koran sehari. Aduh, bapak kop sih marah. Kalau kakak pernah penasaran nggak sih kira-kira Hindu di India sama Hindu di Indonesia tuh ngerayain Saraswati nggak? Secara kan Hindu di India sama di Indonesia tuh nggak terlalu jauh berbeda ya Kak? Aku kadang sih juga penasaran ya, apa Hindu di India sama di Hindu di Indonesia tuh cara Saraswatinya itu beda atau enggak ya? Aku juga yang paling aku pengen tahu tuh kira-kira kalau di India tuh Hari Saraswatinya dinamain apa ya? Menurut dari yang aku baca nih ya Kak ya, kalau di India itu Hari Saraswati itu biasanya disebutin sebagai Hari Vasant Panchami. Oh apa? Vasant Panchami. Oke. Oh ya, Vasant Panchami ya. Oh ya. Kalau nggak salah aku kemarin baca, bukan baca pas Hari Saraswati, Vasant Panchami itu
itu di mana ya, kayak orang India tuh membersihkan dan mendekorasi rumah pakai kayak bunga-bungaan gitu biar indah. Kayak ya tema-temanya kayak Hindu gitu ya. Terus mempersiapkan alat untuk persembahyangan atau juga puja, untuk nyiapin apa, ada juga nyiapin bahan makanan juga untuk dimasak-masak. Jadi kayak ada kebersamaannya aja juga ya, Kak. Unsur kebersamaan juga. Iya. Ternyata nggak jauh berbeda banget ya Kak ya dari Hindu yang ada di Bali sama yang ada di Indonesia. Benar-benar, dan banget tuh. Sebelum ngelaksanain puja orang India tuh biasanya mempersiapkan menu masakan untuk mereka persembahkan saat puja dilaksanakan. Tahu nggak sih Kak, apa sih yang paling menarik di sini? Apa tuh kira-kira? Yaitu biasanya tuh dominasi sih Kak, kayak pada hari Vasak Panchami ini semua itu didominasi jadi warna kuning loh Kak. Berarti kayak nasi kuning gitu. Iya. Buset, berarti tiap hari aku makan nasi kuning itu hari Saraswati berarti ya. Iya Kak. menarik banget sih. Kalau di Indonesia tuh atau di Bali itu ya kayaknya jarang kali ada budaya kayak gitu ya. Kayak apa, makan-makan bersama. Karena kalau biasanya hari Saraswati itu kan biasanya kita kayak budayanya ngebanting buku, sembahyang sekolah dan segitu aja ya, nggak ada kayak kebersamaan itu. Biasanya kebersamaan itu kan kayak galungan kuningan, nyepi gitu ya. Kak. Emang keren banget sih. Tapi kalau hari Saraswati di Bali biasanya kan ngebatin buku. Kalau di India mereka habis selesai ngelaksanain puja sembahyang biasanya nerbangin layangan di halaman rumahnya sambil nikmati makanan dari persembahan. Itu budayanya lagi apa yang berbeda dari di Bali ya. Iya, keren Kak. kali kayaknya di India tuh. Iya, menarik banget sih sebenarnya Kak. Selain itu di hari itu tuh mereka tuh juga ngebagiin buku dan alat tulis sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Dewi Saraswati loh Kak. Wah, hari Saraswati di Indonesia dan di India itu sama-sama bentuk sebagai rasa syukur mereka kepada Dewi Saraswati ya, sebagai dewi yang memberikan ilmu pengetahuan gitu ya. Iya Kak, benar banget. Guys, jadi Grow People, hari Saraswati itu pastinya kita harus mensyukuri kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa terhadap ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Tentunya juga kepada Dewi Saraswati juga. Kita juga harus bantuin buku juga pastinya. Iya juga. Kita juga bersembahyang ke sekolah, sembahyang di rumah juga boleh. Dan tentunya juga kalau di Bali itu ada budaya namanya Banyu Pinaruh. Jadi kalian kalau misalnya Grow People tinggal di Bali dan merupakan orang Bali, boleh juga ke Banyu Pinaruh, ke pantai-pantai terdekat, atau kayaknya Banyu Pinaruh tuh nggak harus ke pantai ya. Iya, bisa juga ke sungai atau nggak ke danau Kak. Yang penting airnya mengalir ya kalau Iya benar Kak. Benar banget tuh. Jadi kita selama menjadi orang umat beragama Hindu di Bali ya harus melakukan hal itu karena itu merupakan kewajiban kita. Ya guys, itu aja sih ya guys. Iya. Oke Kirana, udah siap? Udah. Oke, see you on the next episode. G-Pod, Let's bring it on.